Iya, iya, sehat alhamdulillah, Pak. Gimana nih Kak Arvita, sudah hampir berapa bulan ya mungkin persidangan sedang berlangsung sampai saat ini. Kemarin juga pemanggilan saksi dari Kak Arvita sendiri, mungkin gimana sih rasanya untuk menjalani persidangan ini gitu, yang mungkin agak melelahkan ya Kak Arvita, mungkin seperti apa? Ya, memang saya pribadi sangat-sangat menguras tenaga dan pikiran gitu ya. Di awal-awal itu saya hampir di setiap sholat, setelah berdoa itu pasti saya menangis, mohon ampun, mohon kemudahan dan kelancaran, dan harapan terbesar saya adalah semuanya antara aku sama bapak dari anakku itu membaik semua gitu loh, baik-baik berakhir dengan baik juga gitu kan. Tadi pertanyaannya apa sih? Ya, tapi ya memang harus, inilah prosesnya yang harus dijalani, dan saya terima dengan lapang dada gitu ya. Apapun yang terjadi di luar sana, ada penggiringan opini, ada tuduhan-tuduhan yang menurut saya bahkan itu kayak nggak masuk akal ya, dan sangat-sangat merugikan saya gitu. Tapi saya anggap ini adalah ujian untuk saya naik kelas insya Allah. Oke, Kak, berarti sekarang Marco itu tinggal bersama Kak Arvita. Iya, betul. Bisa mungkin keadaannya Marco seperti apa, atau update-nya mungkin seperti apa, Marco sudah bisa apa sekarang? Ya alhamdulillah Ini naik sedikit, Pak. Marco sehat walafiat, dia tetap periang seperti biasa. Bahkan saya sangat bangga gitu karena dia punya bakat yang tidak terduga, yaitu pinter menggambar. Dia pinter bikin figur-figur yang bagus gitu, hampir sama dengan figur aslinya. Dan sejauh ini juga pendidikannya masih aman ya, saya sekolahkan, lalu saya kasih guru private untuk datang ke rumah agar bisa lancar membaca sama baca Iqra, Mbak. Saya kasih dia baca Kalau Iqra. lihat di Instagramnya, Ya. Marco sekarang sudah bisa sholawat. Betul, pinter sudah bisa. sholawatan, Itu alhamdulillah. siapa yang ngajarin, mungkin Kak Arvita? Saya, Mbak, pasti. tiap hari, tiap sebelum mau tidur, doa kami tuh antara saya sama Marco itu selalu setiap mau tidur tuh pasti berdoa, dan doanya tuh panjang, Mbak. Dan alhamdulillah anak saya hafal gitu semua doa-doa kami itu gitu. Ngomong-ngomong soal pendidikannya Marco nih Kak, ngomong-ngomong soal pendidikannya ngomong-ngomong soal pendidikannya Marco Kak, Ya, bentar ya lampunya. Nggak usah pakai lampu kali ya, Pakai lampu nggak terang? gelap, nggak pindah. Belakangnya gitu. Kalau ke belakang itu Ngomong-ngomong soal pendidikan Marco, kemarin-kemarin kan Mas Yama menggaungkan, makanya Mas Yama kemarin sempat melapor ke Komnas Anak karena adanya penelantaran, terus juga ke Polres Tangsel katanya ada penelantaran pendidikannya Marco. Itu benar atau enggak nih Kak Arvita? jelas salah, Mbak. Saya bisa buktikan itu. Marco mendapatkan pendidikan yang layak, yang sangat baik, karena bahkan saya sampai bawa guru private untuk datang ke rumah untuk Marco mendapatkan pelajaran tambahan gitu, Mbak. Nah, kalau sekolahnya sendiri nih, Mas Yama kan kemarin juga sempat mendaftarkan Marco Ya. ke salah satu sekolah di Ciputat. Nah, kalau Kak Arvita sendiri, mungkin ini Marco sudah mendapatkan pendidikan yang formal di sekolah atau seperti apa mungkin Kak? Iya, sejujurnya Marco masih saya sekolahkan dalam TK, masih TK gitu, Mbak. Ya karena kan dia masih 6 tahun ya, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah, anak usia 7 tahun baru masuk SD begitu. Dan Jangan ditutup Kak. oh ya. sorry, iya, dan begini loh Mbak, maksudnya beliau Pak Yama Carlos ini kan memang sudah mendaftarkan anak kami ke sekolah yang dia inginkan, bahkan sudah membayar. Tapi kan telah terjadi proses ini, dan beliau tidak kooperatif gitu loh. Padahal saya sudah bilang, ayo bisa kok Marco masuk SD sesuai yang kamu inginkan gitu. Tapi kita selesaikan dulu antara saya sama kamu, kita harus baik-baik dulu begitu loh. Dan sekarang kondisinya lebih parah lagi karena kami sudah tidak ada rumah.
Sedangkan sekolah SD yang Yama siapkan ini yang anak saya sudah ditetapkan untuk masuk ke SD yang baru ini, itu lokasinya di Tangerang Selatan. Sedangkan rumah saya sudah ditarik sama developer. Akhirnya sudah saya kosongkan, Mbak. Sudah ditarik developer. Jadi kami mau tinggal di mana nanti? Atau bukan kami deh, nanti Marco mau tinggal di mana gitu loh. Oh, Gitu. seperti itu mungkin karena pertimbangannya itu tempat tinggal Karvita seperti itu. Iya, sama kan ya maksudnya saya kan yang masih pegang Marco nih gitu kan. Jadi Masuk. iya yang masih mengasuh Marco sejauh ini. Dan Jadi sampai ke depan. ya betul sampai ke depan. Dan insya Allah saya akan memberikan yang terbaik untuk Marco. Saya pastikan itu. Gitu. Kemarin sempat juga Marco disinggung katanya sudah wisuda, tapi Kak Terlalu Arvita sendiri drama ya. tidak datang ke wisudanya, sampai plakat wisudanya itu dijadikan alat bukti. Seperti Iya, memang sangat disayangkan sekali ya. Tapi itu menurut saya kok terlalu drama lama-lama ya sama Carlos ini ya. Segala hal pakai seragam dipublikasikan, anak saya nggak wisuda juga dipublikasikan. Pertanyaanku, sepenting itukah gitu loh? Ya maksudnya gimana ya? ungkapin aja Kak. Iya, maksudnya ayolah kita baik-baik aja dulu, selebihnya bisa kok. Selebihnya akan bisa. Apa yang kamu inginkan untuk Marco kita wujudkan gitu sama-sama. Sedangkan ini kan kenyataannya saya aja punya nama lengkap Arvita Dwi Putri. Saya adalah seorang ibu dari anaknya, tapi saya selalu dipanggil perempuan itu seakan-akan saya ini adalah wanita yang sangat hina gitu loh buat dia. Dia lupa. Entah dia lupa atau memang dia sudah tidak menganggap lagi kalau saya ini adalah ibu dari anaknya. Itu aja sih. Nah Kak, ngomong-ngomong soal Marco. Dan aku nyalain kipas. Iya, segera ya. Enggak nyala. Ngomong soal Marco ya Kak, apa sih yang bikin kakak nih harus sekali Marco tuh ada di hak asuhnya kakak? Mungkin seperti apa kan, sedangkan Mas Yama juga sama menginginkan hak asuh juga terhadap Marco. Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Salah satu yang pertama adalah saya adalah ibunya, di mana anak usia di bawah 12 tahun adalah yang paling tepat melindungi dan mengasuh anak di bawah usia 12 tahun adalah ibunya sendiri ya. Dan yang kedua, kita sama-sama tahu kalau Pak Yama Carlos ini adalah seorang public figure atau pemain film yang mana beliau ini apabila sedang ada syuting itu bisa pergi ya, maksudnya meninggalkan rumah bisa sampai sebulan 2 bulan paling lama begitu. Nah saya sekarang sudah tidak menjadi pramugari lagi. Memang saya dulu adalah flight attendant, tapi saya sudah bisa bekerja dari rumah. Saya bisa menghasilkan penghasilan saya dari rumah begitu. Jadi saya bisa full time untuk mengurus anak. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, Yama Carlos belum mempunyai apapun ya, tempat tinggal dia belum ada. Dengan kata lain, pasti anak saya dibawa tinggal mungkin dia kontrak rumah atau apa gitu. Dan pertanyaannya siapa yang akan mengurus Marco ya, sedangkan dia harus pergi syuting keluar kota bisa berbulan-bulan lamanya gitu loh. Siapa yang akan mengurus Marco? Bagaimana nanti kalau dia ada di bawah, ada di hak asuh anak, ada di bawah hak asuhnya di tangan Yama Carlos ya, yang bukan di tangan saya kayak gitu. Nah Kak, ngomong-ngomong soal pekerjaan nih Kak ya. Ya. Balik lagi soal Marco Kak. Marco ini bener gak sih kakak mempertahankan hak asuhnya Marco itu agar ada di aktidahnya kakak? Itu bener atau enggak? Jadi gini, saya tuh memegang kesepakatan awal saya dengan Yama ya, yaitu anak kami Marco itu mengikuti agama saya dulu sebagai ibunya. Kemudian apabila dia sudah berusia 21 tahun yang mana dia sudah dewasa dan mampu menentukan pilihan hidupnya, maka kita serahkan kepada Marco. Silahkan nak, kamu mau pilih yang mana? Antara agama dari ibunya atau agama dari bapaknya itu aja.
Jadi saya tidak salah dong untuk mengajarkan akidah ataupun pelajaran-pelajaran agama Muslim ke anak saya sekarang ini, sebelum anak saya memilih. Kenapa itu harus dipermasalahkan? Kayak gitu. Ngomong soal agama ya Kak, ini memang agak sensitif ya Kak ngomongin soal agama. Cuman dari pernyataan Bang Aldo kemarin soal pernikahan yang ada keterpaksaan, itu kan ada pernikahan dari agama Islam dan juga Nasrani. Nah, itu seperti apa mungkin Kak Arvita jalan cerita dari awalnya kenapa disebut keterpaksaan? Memang ya, saya ada beberapa kali melihat statement dari Yama yang memancing dan itu menyebalkan gitu ya. Maksudnya memancing, cobalah tanya ke perempuan itu, kenapa bisa menikah dengan saya, terpaksa menikah dengan saya kayak gitu. Sudahlah, itu masa lalu gitu kan. Sekali lagi saya bilang saya ini pendosa, saya banyak melakukan kekhilafan ya kan. Dan buat apa gitu? Buat apa saya mengungkapkan kekurangan atau kesalahan saya, sedangkan Allah pun menutupi kekurangan saya atau kesalahan saya gitu. Itu aja. Yang pasti saya terpaksa menikah dengan dia, terpaksa menikah karena beda agama gitu. Iya, karena sesuatu hal dan itu nggak perlu saya umbarkan gitu. Buat apa? Allah saja sudah menutup kok. Buat apa saya beberkan itu? Gitu. Dan dia maunya apa? Merendahkan saya, mau bagaimana lagi? Mau seperti apa lagi saya direndahkan? Duh, jadi emosi. Gak apa-apa Kak, keluarin aja, gak apa-apa. Pengen nangis ya? Ya, jadi udah habis saya air mata Mbak, betul deh. Maksudnya sudahlah, apa lagi gitu yang saya tahu dia sakit hati, saya tahu kelihatan banget dia sakit hatinya sama saya gitu. Tapi tolonglah dipikirkan ke depannya, bagaimana nanti reaksi dan pendapat dari anak kami, anak kita ya, Marco, melihat bapaknya sendiri sebegitu kejamnya menyudutkan ibunya gitu kan. Dan saya sudah banyak pilih untuk diam, tidak banyak mengeluarkan apapun lagi. Tadinya memang saya juga balik menyudutkan dia ya, masalah rumah, masalah nafkah gitu. Tapi saya pikir saya mau mendapatkan ketenangan jiwa dan saya mau fokus kepada anak saya aja sudah. Itu yang terbaik, itu yang terpenting sekarang. Kenapa dia tidak bisa berpikir yang sama begitu? Oke, yang digaung-gaungkan sama pihak Mas Yama itu adalah adanya isu perselingkuhan Kak. Bisa dijelaskan nggak, mungkin kemarin Mas Yama sempat bahkan tadi pun di Instagramnya mengupload foto Kak Arvita dengan laki-laki yang ditutup mukanya, itu seperti apa mungkin kata-katanya? Ya, oke. Menurut saya satu kata, basi. Basi banget karena dia dari dulu selalu menggadang-gadang saya ini selingkuh dengan siapa. Maksudnya dengan laki-laki manapun gitu. Bahkan saya dicap sebagai tukang selingkuh. Pertanyaan saya satu lagi. Ya, dan pengacara saya juga sudah bantah ya di interview wawancara yang kemarin ya. Apakah saya setiap dekat atau punya teman cowok, teman laki-laki itu dibilang selingkuh? Satu. Dua, kalaupun memang terjadi adanya adanya perselingkuhan atau orang ketiga, ini kan dia sudah lama ya mengecap saya sebagai tukang selingkuh. Kenapa Anda tidak menceraikan saya? Kenapa Anda sampai sekarang pun tidak mau untuk berpisah sama saya? Bahkan waktu saat mediasi, Yama Carlos itu, kalau saya tetap dengan keputusan saya ya untuk berpisah, tapi Yama Carlos memilih untuk kembali dengan saya, untuk rujuk dengan saya. Padahal dia sudah menggadang-gadang kalau misalnya saya ini selingkuh gitu. Gimana harga diri kamu sebagai laki-laki? Dah, gitu aja. Nah, soal katanya ada oknum berseragam. Itu tuh benar gak sih pengawalnya Kak Arvita atau bagaimana? Mungkin dari Kak Arvita bisa menjawab. Nggak ada. Jadi terkait yang oknum berseragam itu, saya pikir polisi kan ada di mana-mana melindungi masyarakat. Mungkin pas ada polisi di situ, temannya teman dia ada pas bersama sehingga ada yang memoto atau memvideokan, itu dianggaplah dia dilindungin oleh oknum seseorang gitu daripada oknum berseragam dinas. Tapi saya pikir di situ sangat tidak ada. Kepolisian Republik Indonesia ini semua melindungi masyarakat Indonesia, itu saya pikir itu. Mungkin dari Kak Arvita sendiri tadi, Ya salahnya di mana? Salahnya di mana dan kenapa gitu loh? Kalaupun memang ada orang yang mau untuk membantu gitu loh, menjaga kami,
salahnya di mana? Itu aja. Soal Kenapa waktu terlalu drama gitu, terlalu drama dan semua diada-adain gitu kan. Padahal, aduh, masalah ketemu anak juga. Dia terlalu dibesar-besarkan kalau saya itu tidak memperbolehkan melarang, padahal syarat saya sangat-sangat mudah, betul. Ya, yaitu saya hanya minta, iya, saya hanya minta, oke, saya pertemukan dia dengan anak Marco, ya, dengan anak kami yaitu Marco. Hanya satu syaratnya, yaitu didampingi oleh pihak ketiga, ya, pengacara saya gitu. Apa salahnya? Karena maksudnya apa susahnya gitu untuk mewujudkan itu? Kalaupun memang dia betul-betul mencintai atau menginginkan untuk sangat pengen banget ketemu sama anaknya, kenapa nggak disetujui itu gitu loh? Terlalu drama, menurut saya dia aji mumpung ya. Mohon maaf ya Yama Carlos, kamu terlalu aji mumpung untuk mendapatkan panggung dan exposure. Sampai-sampai kami dieksploitasi, rumah tangga, anak dan saya sebagai mantan istri ya, masih istri deh. Dieksploitasi, rumah tangga kita ini dieksploitasi. Ya silahkan, selamat mendapatkan panggung. Oke, lanjut balik lagi soal Marco nih Kak. Katanya Marco sempat dicuci otaknya oleh ibu dari Kak Arvita. Dibilang katanya suruh membenci ayahnya, terus juga disuruh nyanyi Heli Guguguk tapi diganti jadi polisi yang gitu katanya namanya. Dan dijadikan status. Itu seperti apa mungkin Kak? Saya nggak paham lagi tuh jalan otak kayak di mana ya, terlalu overthinking, over lebaynya. Gak damai sekali tuh hatinya, dia pasti busuk sekali ya, mohon maaf. Tapi benar emang selama ini Marco dieksploitasi untuk membenci ayahnya, apa benar itu Kak? Tentu tidak. Aduh, saya jadi manusia jahat banget kalau sampai begitu ya, karena saya sudah berusaha banget gitu sejauh ini untuk menjauhkan Marco dari berita gitu, tidak melihat ayahnya yang marah-marah, penuh dengan kebencian. Kalau anak saya tahu ya, kalau Marco ini tahu apa yang dilakukan sama ayahnya, walaupun dia masih usia 6 tahun, tanpa saya mendoktrin pun anak itu sudah mengerti. Anak itu sudah tahu kalau bapaknya melakukan hal yang tidak baik kepada ibunya. Itu aja. Tapi sampai saat ini Marco masih menanyakan ayahnya. Ya, ada dia tanyakan. Ya saya jawab dia kerja gitu aja. Jadi Marco taunya Mas Yama nih kerja. Jadi dia nggak sama sekali tahu kalau kalian akan berpisah. Kenapa? Nggak sama sekali tahu kalau kalian akan berpisah. Tidak. Belum. Nanti ada saatnya. Kalau memang sudah ini rampung, udah selesai semua, baru saya akan kasih pengertian lah. Oke, lanjut Kak ya. Ini banyak banget pertanyaannya yang mau kita tanyain. Satu lagi. Lapar loh. Oh lapar ya. Sebentar ya Kak ya. Soal katanya Kak Arvita sempat mengeksploitasi atau mengintervensi Bu Linda, Uni Linda untuk tidak menjadi saksi. Itu benar atau tidak? Intervensi dalam hal apa sih? Saya hanya bertanya loh. Saya hanya menanyakan Uni, apa benar Uni, ada kok buktinya, apa benar Uni akan menjadi saksi dari bapaknya Marco. Kalaupun iya, silahkan Uni nggak apa-apa. Hanya saya, ya Uni tahulah saya pasti akan bagaimana kayak gitu. Maksudnya bagaimana tuh ya sebagai manusia biasa, ya saya sakit hati lah karena mengingat saya yang lebih banyak, yang nggak usah diceritakan juga ya. Maksudnya saya yang lebih banyak membantu Uni pada saat dia masih bekerja sama saya gitu loh. Itu aja, bukan yang mau intervensi, beda ya dengan intervensi akan mengancam atau Gak ada settingan lah. wah nggak ada, Uni jangan sampai ya kamu mau jadi saksi segala macam, kalau sampai kamu jadi saksi saya akan begini, nggak ada sama sekali. Saya bisa buktikan itu. Chatnya masih ada. Kemarin dia jujur semua sampai. Chatnya masih ada. Apa tuh? Keterangan dia kemarin jujur dan sebenarnya disampaikan. Oh, Ini bedanya beda Bu lagi Linda. nih. Ini beda lagi. Jadi ART ku ada 2. Satu Teteh, satu orang Padang namanya Uni Linda. Nah, ini yang salah. Oke, balik lagi soal Mas Yama selama menjadi suami, sosok suami yang seperti apa di mata Kak Arvita mungkin selama 7 tahun atau 8 tahun ini hidup bersama gitu tuh. Seperti
apa sosok Mas Yama di mata Kak Arvita selama menjadi suami dan ayah dari Marco? Ya kan, memang alasan yang paling utama adalah karena beda agama ya. Di luar itu ada kekurangan dan ada kelebihan, sudah sewajarnya sebagai manusia biasa. Nggak perlu juga saya umbar lagi lah kekurangannya dia apa. Cukup biar jadi apa ya? Iya, konsumsi pribadi kami. Sebaik itu loh saya. Jadi ya ada juga pengacaranya saya baca itu di komen ya tadi. Dia bilang kalau memang terpaksa menikah beda agama kok bisa sampai 7 tahun. Nah itu yang mau saya tanyakan. Luar biasa, Anda siapa gitu kan. Anda siapa, apakah harus gitu saya terpaksa menikah sama dia, besoknya langsung saya ceraikan. Itu suka-suka saya loh Bapak, saya yang menjalani rumah tangganya. Kenapa Anda yang banyak mengintervensi rumah tangga saya gitu loh, kenapa harus saya diatur sama Anda gitu kan. Mbak ya tolong Mbak. Lucu banget bantahannya dia. Kalaupun memang terpaksa kok bisa menikah sampai 7 tahun lamanya. Gak perlulah Pak, saya kasih tahu. Mungkin itu terkait itu. Kemarin saudara Arvita ini bercerita dengan dia terpaksa menikah itu dengan harapan tahun kedua bisa berubah, tahun ketiga bisa berubah. Ternyata tahun demi tahun gak berubah, malah makin tidak baik. Sehingga waktunya yang pas untuk melakukan gugatan itu. Itu penyampaian dia kemarin kayak kita ya. Dan itu tandanya saya adalah wanita yang cukup sabar gitu loh, menahan pernikahan yang menurut saya itu salah dan bahkan menjadi belenggu buat saya gitu selama 7 tahun. Dan salah satu alasan utama saya adalah anak juga. Kenapa saya bertahan selama 7 tahun yang menurut mereka yang dicap ini adalah pernikahan yang terpaksa gitu terjadi. Ya karena anak, saya nggak sampai hati juga di usia dia masih bayi, masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya, saya harus berpisah. Oke, benar tidak kalau Mas Yama itu orangnya temperamen? Sangat benar. Temperamennya seperti apa mungkin Kak? Ya kalau ada perselisihan, dia lebih kayak ke ada satu lemari yang dia rusak juga gitu loh, dia pukul itu lemari, dia juga pernah menonjok saya, ya itulah. Ya saya tambahin itu kemarin di kesaksian di persidangan, saudara saksi mengatakan bahwa ada beberapa pintu sama lemari yang dirusak Yama di rumahnya. Dan si saksi tersebut menyampaikan dia hanya mendengar dan melihat bahwa lemari sama pintu kamar sudah hancur, ditonjokin, dihancurkan sama Yama karena dia marah, dan bajunya Arvita sobek katanya pada saat itu. Itu perlu saya tegaskan, itulah buktinya bahwa dia temperamental. Itu terungkap di fakta persidangan kemarin. Sempat mengalami KDRT juga? KDRT ini maknanya luas ya. Jadi psikis mungkin? tapi sampai dipukul gitu hampir memang. Dan dia itu kan tenaganya kuat ya, cukup kuat. Jadi kadang tuh kita lagi berselisih, saya mau pergi ditahan dan tangan saya tuh dicengkram sampai ke memerah gitu, sampai ya sakit lah, cukup sakit. Mungkin dari segi psikis sekarang nih yang dirasain, sempat trauma sampai sekarang atau mungkin traumanya seperti apa sekarang? Oh iya, pasti ada. Saya takut terus terang untuk bertemu dengan dia, apalagi melihat dia di media, di sosial media yang sepertinya membara sekali, berapi-api, membenci saya gitu, dan teringat dengan temperamennya dia yang bagaimana menyeramkannya buat saya. Jadi terus terang saya takut, maksudnya saya pengen ketemu dia juga ya dalam keadaan yang dia sudah cooling down gitu loh, sudah menerima, sudah membaik kayak gitu. Kemarin sempat di-spill juga nih Kak Arvita soal Marco yang katanya sudah memanggil Dedi ke seseorang, itu betul gak sih Kak Arvita? Enggak, tapi memang jadi gini, itu teman saya itu dipanggil Dedi sama anak-anak yang lain pun dipanggil Dedi dan Marco ikut-ikutan, itu aja. Semua dia kan punya beberapa teman dan karyawan gitu ya, ada anak-anaknya, itu pada manggil dia tuh Dedi semua.
Kenapa? Bukan karena memang punya daddy baru. Ya enggak, aduh. Nanti bisa dilihat lah apakah setelah perceraian ini ada pernikahan Bu Arpita. Saya yakin belum tentu 2-3 tahun lagi dia saudara Arpita ini menikah. Jadi saudara Yama ini kan pemain drama. Saya pikir persidangan ini jangan dibawa ke drama lah ya gitu. Silakan aja ikutin persidangan yang semestinya tanpa perlu mengeluarkan statement-statement yang membuat mendramatisir sesuatu hal. Itu mungkin pernyataan saya yang perlu saya sampaikan ke saudara Yarma ya. Ngomong-ngomong soal profesi drama, beliau kan seorang aktor dan kemarin di persidangan juga bilang, ini nama saya sudah ada di Wikipedia, saya sebagai aktor, pemenang penghargaan, tapi Arpita di ininya apa surat apa sih Bang namanya menyantumkan diri sebagai seleb TikTok. Itu dia sempat tidak terima karena tidak punya prestasi Kak Arpita. Mungkin tanggapan dari Kak Arpita seperti apa soal penghargaan? Bebas, silahkan. Dia berhak berpendapat mau bagaimana, tapi ya kok childish sekali sih Bapak. Jadi tolonglah. Saya mengklaim kalau saya ini seleb TikTok kan karena dilihat dari follower saya yang cukup banyak di TikTok, dan kita kan bisa mengklaim kalau dia adalah selebgram atau seleb TikTok gitu kan, kita bisa lihat dari followersnya. Follower saya udah ratusan ribu. Itu aja. Kalau saya dibilang tidak ada prestasi gak apa-apa. Alhamdulillah saya yang tidak ada prestasinya ini bisa menghasilkan yang saya yakin penghasilan saya jauh lebih banyak daripada Pak Yama gitu. Seberapa yakin sih mungkin Kak sebagai streamer, apakah sudah pernah bareng gitu streaming bareng dengan salah satu artis makanya jadi naik namanya atau seperti apa Kak? Oh ya, contohnya bersama Kak Sule kemarin ya. Ada Kang Sule. Ada banyak juga yang centang biru tapi saya lupa ya. Presenter Fauzan Nasrul, pemain FTV ya. Terus Kiesha Alvaro, itu sering kita bareng-bareng. Ya itu. Nah, itu mungkin kedekatan dengan beberapa artis lain ya Kak, mungkin tidak dimaksud dengan pansos. Iya dong, saya anti pansos kok, nggak seperti dia. Tapi penghasilan streamer lebih banyak dari waktu Kakak jadi pramugari kan atau? Iya, jauh, bisa saya buktikan kok. Dan udah ada lah di pengadilan, nggak perlu dibeberkan. Nggak perlu. Dengan penghasilan Kakak sekarang sebagai streamer, itu masih menjadi penguat nggak untuk mendapatkan hak asuh? Maksudnya bisa menyekolahkan Marco Sebenarnya ke streamer depannya? itu Ya, saya pikir terkait keyakinan kami selaku kuasa hukum daripada saudara Arpita ini, kami sangat yakin bahwa majelis hakim yang mulia mengabulkan permohonan kami karena kami bisa membuktikan, kami sudah menyampaikan bukti-bukti di persidangan, yaitu bahwa penghasilan Bu Arpita ini mungkin bisa saya sebut mungkin lebih daripada cukup. Gitu. Ada ratusan juta Bang? Ada ratusan juta per bulan gitu. Jadi terkait masalah masa depan Yama, kami sangat yakin bahwa saudara Arpita pasti bisa mengasuh anaknya Marco dengan maksimal. Gitu. Bukan dengan biasa, pasti dengan maksimal dia bisa memberikan pengasuhan yang baik kepada anaknya. Satu lagi pertanyaan terakhir. Terakhir Kak Arpita mungkin untuk Mas Yama, tanggapannya seperti apa atau pesan untuk Mas Yama? Sekarang kan Kak Arpita sudah makin naik namanya, sudah punya centang biru juga Instagramnya. Bagaimana sih Kak Arpita bisa meyakinkan Mas Yama kalau Marco juga bisa diasuh oleh Kak Arpita? Saya juga sudah cukup lelah sebenarnya menghadapi Yama Carlos ini ya, karena berkali-kali saya mencoba untuk baik-baik ke beliau, tapi beliau masih keras, beliau masih tinggi egonya, masih tinggi masih banyak rasa sakit hatinya yang saya lihat ya. Saya cuma bisa sebutkan nama dia dalam doa saja sudah. Jadi saya serahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala sesuai keyakinan saya. Biar Allah yang bekerja. Itu aja. Dan sekali lagi saya minta tolonglah apapun yang kamu lakukan sekarang ini akan sangat berdampak besar pada anak. Jadi rasa sakit hati yang saya dapatkan karena semua tuduhan, penggiringan opini dan statement apapun dari Yama Carlos, insya Allah saya mampu, saya bisa menanggungnya gitu ya. Rasa sakit hati ini bisa saya kesampingkan, tapi
entah bagaimana anak kita ini yang akan menjadi korban, lebih tepatnya anak lah yang akan menanggung semua perselisihan kita sekarang ini gitu. Jadi tolong untuk lebih berkepala dingin lagi, untuk berpikir lebih jernih lagi, redam emosi dan apa ya, fokuslah kembali fokus kepada anak kita gitu. Dah. Itu aja. Ada trauma mungkin Kak? Trauma nggak mau nikah lagi Kak? Atau Ya apa, Kak? kayak nikah mau pisah susah sekali jadi Jadi nggak mau nikah lagi atau gimana nih Kak? enggak, saya nggak mau mendahului kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Untuk saat ini tidak berpikir sama sekali. iya, untuk saat ini belum ada untuk ke situ. Jadi saya mau cari uang dulu sebanyak-banyaknya untuk tabungan masa depan anak saya gitu, untuk yang terbaik lah buat anak gitu aja. Katanya nggak kebelet nikah kan berarti nggak Enggak jadi. lah, nikmatin masa single dulu ya. Emang. Nikmatin dulu ya kayak nggak kebelet nikah ya, soalnya pihak sana bilangnya katanya kebelet nikah. So tahu sekali ya, dukun kali dukun ya. Oke. Kemudian